Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam video singkat ini kita akan membahas tentang cara mata awam. Jadi cara awam aja ya kita melihat atau mengenal kondisi mesin mobil. Nah, mungkin di sini kita ada langkah-langkah profesional ya. Itu general check up di pabrikan atau dealer resmi mobil tersebut itu sudah pasti ya. Cuman kalau kita mau membeli kendaraan atau mau memakai kendaraan itu ya, sebelum melakukan itu ya kita harus punya trik dan pengetahuan lah ya, pengetahuan simple tentang itu. Jadi 3 langkah mudah itu ya, 3 langkah mudah ala orang awam saya sebut nih. Kenapa saya sebut ala orang awam? Itu tanpa melakukan general check up kita benar kesimpulan itu mobil masih bagus nggak engine-nya gitu ya. Nah, yang pertama itu ya tentunya kita menggunakan mata dulu. Jangan hidupin mesin langsung. Kalau untuk mengenal mesin itu nggak perlu hidupin mesin langsung. Jadi buka kap mesin. Nah, di sana kita lihat komponen-komponennya atau fitur-fiturnya. Nah, ada nggak item-item yang kurang gitu kan? Atau ada yang sudah dibongkar, atau ada yang kurang udah hilang gitu ya. Berikutnya kita akan periksa itu kejanggalan itu mungkin bisa oli yang rembes misalnya, atau kita cek olinya udah nggak normal, bukan oli lagi, isinya ada aja itu kan. Nah, berikutnya yang kedua kita ke ruang kabin mobil ya. Kita lihat di dalam itu kita hidupkan kan, itu kita nyalain. Itu ada indikator dari jarum RPM itu ya. Itu penting banget loh. Untuk mobil sekarang itu udah komplit itu di papan speedometer itu. Jadi akan dilaporkan beberapa instrumen di situ ya. Nah, kalau ada masalah di sana akan ada lampu-lampu yang akan mengasih tahu indikasi bahwa mobil ini ada masalah di item tersebut. Nah, yang ketiga baru kita pakai pendengaran kita dan visualnya, mata kita cocokin antara apa yang kita temukan di dashboard ya, di odometer ya. Kita lihat semua instrumennya, kalau masih baik dan bagus berarti kita tinggal ke ruang mesin lagi balik. Kalau seandainya ada yang kasar atau gimana gitu, itu belum tentu diberitahu di instrumen yang ada di speedometer. Nah, itu aja. Kalau semua hal yang untuk menentukan itu baik atau tidak itu ya, atau kondisinya sudah normal, apakah itu masih standar pabrik, itu kita bisa menyimpulkan setelah melakukan 3 hal tadi. Dan untuk berikutnya kita langsung aja ke isik ya. Ayo. Oke Mas Bro, ini mobilnya. Ini yang sebagai sampel ya. Ini mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 cc 1500 cc ya. PDCi mesinnya nih ya. Kita lihat mesin dan kita periksa itu di apa aja yang penting dijadikan dalam ruang mesin itu. Saya ulangi nih, ini ada mata awam loh ya. Jadi kita periksa dulu, kita cari, kita harus curiga di sini ya. Harus curiga. Apa nih yang aneh, apa nih yang nggak wajar gitu. Harus kita periksa.
beberapa hal ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Ya, ini pendukung mesin semua loh di sini. Ya, 80% di sini pendukung mesin semua. Setelah kita lihat tidak ada yang mencurigakan, kita ke mesin ini mesinnya ya yang metal di sini lah ya, ini yang mesin ya. Kalau ini pendukungnya, kalau bermasalah ini satu kabel aja udah nggak bener di sananya, indikatornya udah mesin itu bisa pincang nanti gitu. Jadi kita lihat ini ya, ini baut ini perhatiin nih, wajib kita perhatiin ini. Masih kalau udah pernah dibongkar ini baut ini biasanya udah kelihatan lecetnya. Ini kelihatan ada goresan gitu ya, ala mata awam aja. Terus ini nih ya, ini mas dulu nih kecil-kecil ini penting, ada nih titik-titik cat apa gitu. Ini menyatakan ini masih tanda-tanda itu masih standar bawaan dari pabrik. Oke, setelah kita lihat tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang kurang, tidak ada item yang rusak atau yang hilang gitu ya, kita ke sini melihat ini silinder head ya, silinder head. Kalau mobil udah kilometer 100 lebih biasanya ini rebes ini nih. Di daerah sini dia ngerembes nih. Nah, kalau di bawah ya itu udah harus turun mesin. Kalau di sini doang mungkin ya ringan lah ya. Tapi itu jangan dijadikan oh ini mobil ini nggak recommended buat dibeli. Bukan, jangan, nggak apa-apa. Nah, berikutnya kita lihat ke bawah sini nih, kita pakai senter ya. Nah, biasanya di sini kalau udah ngerembes di bagian mesin utama, nah itu ya resikonya turun mesin semua kalau udah basah di sini, ya kan, kecil ya. Nah, yang penting itu apa? Membedakannya ya. Ini kita harus lihat nih, kalau mobil bekas dibongkar atau turun mesin yang ya udah mobil udah kilometer tinggi gitu ya, terus ada yang udah ditukar-tukar komponen dalamnya, ini sealernya udah merah nih. Di bawah-bawah itu juga ada beberapa sambungan nih sealer, ini bisa sealernya merah, itu berarti turun mesinnya atau bongkarnya itu bukan di bengkel resmi. Tapi itu bukan hal yang harus kita catat sebagai kekurangan yang fatal, nggak begitu kan. Pengetahuan orang di bengkel-bengkel yang itu lebih luas juga. Kalau di bengkel resmi itu ya tingkat ininya berdasarkan acuan buku panduan, dia mengganti. Kalau bengkel ini, bengkel-bengkel di luar gitu ya, dia itu memperbaiki, jadi tidak selalu harus mengganti. Kalau masih bisa dipakai, itulah bedanya. Di sini juga kelihatan nih, sealer ini ya. Kalau dia udah belepotan kemana-mana, berarti udah pernah turun mesin. Ya mungkin itu aja hal-halnya lain. Mungkin kita membahasnya secara awam di sini, saya bilang ya praktis aja. Kalau profesional ya kita harus membawa ke bengkel sini, itu nantinya.
itu kita kan nggak mungkin membawa-bawa. Misalnya mobil mau kita beli, kita bawa-bawa itu nggak mau, belum tentu mau. Jadi cek aja lah secara mata awam dulu ya. Berikutnya baru kita ke dalam kabin mobil ya. Oke, kita lanjut ke langkah kedua ya. Nah, sekarang kita udah berada di dalam mobil. Nah, apa yang harus kita perhatikan di sini yaitu jarum RPM. Sebelum hidup ini ya jarum RPM nih ya. Kalau lampu-lampu indikator di sini tuh udah pasti ya. Kalau ada mobil bermasalah, dia akan tetap menyala. Setelah kita start, dia tetap menyala. Tapi apa yang jadi pedoman kita di sini ya jarum RPM. Mau mobil apa aja ini fungsinya mengasih tahu atau mengindikasikan ya kalau ada masalah atau mobil itu masih normal. Normalnya ya dia naik tuh biasanya loncat ke 1500. Nah, terus turun secara halus. Kalau mobil udah panas dia langsung aja lah 1000 berapa gitu kan. Jadi kita coba nih ya. Jangan ada hal aneh-aneh di sini. Kalau dia loncat sampai 3, 4 itu udah nggak bener, udah pasti mobilnya bermasalah. Itu aja. Jadi jangan hanya terpaku kepada instrumen-instrumen yang di sini aja menyatakan normal. Pertama kita start setengah dulu ya, kontak dulu. Nah, ini ada indikator-indikator. Nah, semuanya itu memang hilang normal. Itu yang paling penting tuh. Ini yang tiga ini penting nih ya. Ada baterai di sana, ada indikator oli, ada engine. Biasanya kalau lampu engine tuh nggak ada dari awal ini masalah juga. Berarti bisa ada yang nakal gitu ya, memainkan itu ya. Ada yang nakal terus diputus kayak jalurnya atau kelistrikannya itu dihilangin, jadinya lampu tuh nggak ada. Itu bermasalah juga. Ini normal nih ya. Kalau seharusnya memang harus ada. Kita start nih. Tuh, RPM-nya di 1,5, halus turunnya karena barusan di start juga ya. Jadi kalau 6 jam off itu biasanya dia agak tinggi, terus 1500 tuh lama ke bawahnya. Kalau mobil yang abnormal itu ya ada aja lampu di sini nih yang nyala. Misalnya akinya, baterainya itu kan enteng, soal aki aja. Atau olinya, kalau oli udah parah, jangan dianggap sepele. Ini olinya kurang, nggak bisa dianggap begitu. Berarti ada saluran di dalam mesin itu yang tersumbat atau olinya itu nggak normal lagi jalannya. Biasanya kalau indikator oli itu hidup, mesin kasar karena saluran aliran oli itu udah nggak normal, ada yang sumbat, ada yang mampet. Ini ya, terus kita hidupin AC ya, RPM-nya ketar aja dikit tuh, gitu aja doang, itu doang. Ini sangat normal ya, indikator yang diberikan oleh panel speedometer atau indikator instrumen-instrumen di sini sangat normal, nggak ada yang bermasalah. Ya, berarti kita bisa berikan penilaian di sini udah 2. Kita hidupkan dan kita cek tadi di ruang mesin tanpa ada hal yang harus dicurigai gitu ya. Normal. Ini normal banget. Mau dicek ke general check up juga, kalau ini nggak ada masalah sama sekali, aman. Ini kita gas nih ya. Ini udah karakternya Avanza, kalau kita gas itu dia turunnya itu cepat ke bawah. Ini normal banget. Kalau yang nggak normal itu dia loncat-loncat nggak karuan, loncat-loncat sendiri dia. Biasanya itu mobil yang udah loncat-loncat itu RPM-nya sampai 3 sampai 2,5 itu kerusakannya biasanya ya bisa enteng bisa parah. Parahnya itu
pernah gym atau overhead ya, panas, nah itu udah nggak selamat. Dengan cuman diperbaiki, itu harus diganti pala silinder head itu. Nah, estimasinya kalau biaya untuk silinder head mobil-mobil injection ini ya lebih kurang kalau di pabrikan itu 20 jutaan gitu. Nggak bisa di akal-akalin dengan cuma direparasi, nggak mungkin. Oke, mungkin nih langkah kedua udah selesai. Kita menyelaraskan antara pandangan kita di sini, hasil kita di sini sama depan. Itu langkah ketiga, kesimpulan. Kita lanjut. Ini saya kebetulan pakai mic ya. Jadi karakter bunyi mesin masing-masing itu misalnya ini Toyota, Avanza. Ini hampir sama dengan bunyi mesinnya Ras tahun segini ya, atau Xenia 1300. Tapi karakter mesin misalnya Nissan Grand Cina atau R3 atau W itu beda lagi, ada sedikit gelintikan dia, tapi itu aman aja. Ini karakter masing-masingnya. Jadi ini berlaku untuk semua jenis mobil ya, khususnya mobil bensin gitu. Ini udah ciri kata Avanza banget gitu. Halo. Oke, mungkin hanya itu hal penting ala orang awam. Oke Mas Bro, kita udah melakukan semua 3 langkah tadi ya, 3 langkah mudah ala orang awam tadi tersebut ya. Jadi untuk video kali ini mungkin kita cukupkan segini aja sebagai tambahan ya. Nah, di video lain mungkin kita akan ngasih konten-konten tentang bagaimana cara membedakan mobil bekas insiden, tabrakan, bekas banjir, dan mungkin hal penting lainnya seperti membedakan antara cat original dan cat ulang. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.